Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah IPA terpadu kelas 9 yang beranggotakan Anissa Karimah, Dia Afdillah, saya sendiri Ilfa Triwayuni, dan Sylvia. Di sini kami akan membahas mengenai dinamika populasi. Dalam dinamika populasi ini, kami akan membahas yang pertama yaitu pengertian populasi, yang kedua yaitu dinamika populasi, yang ketiga pertumbuhan populasi, yang keempat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi, yang kelima dampak peningkatan jumlah penduduk terhadap lingkungan. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai pengertian populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berada pada lingkungan tertentu dan pada waktu tertentu. Dengan kata lain, sekumpulan makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama atau spesies yang sama, hidup dalam wilayah geografis yang sama pada waktu tertentu dan mampu bereproduksi antara sesama makhluk hidup tersebut. Suatu organisme dikatakan sejenis apabila menempati daerah atau habitat yang sama. Yang kedua yaitu mempunyai persamaan morfologi. Nah, dari penjelasan di sana dapat kita simpulkan contoh populasi. Contoh populasi yaitu seperti sekawanan angsa, sekelompok kijang, sekelompok semut, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dinamika populasi. Dinamika populasi adalah perubahan jumlah populasi yang terjadi dalam suatu habitat pada setiap waktu tertentu. Dengan kata lain, naik turunnya suatu populasi yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor tertentu. Nah, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dinamika populasi tersebut? Yang pertama yaitu ada kompetisi, interaksi predasi, dan global warming. Contoh dari kompetensi ini seperti sekelompok kudanil yang hidup di perairan sungai, yang dimana kelompok kudanil tersebut akan dipimpin oleh satu kudanil jantan. Dan untuk memperebutkan kekuasaan tersebut, maka kudanil jantan satu dengan kudanil jantan lainnya akan berkelahi untuk memperebutkan kekuasaan tersebut. Dari pertengkaran tersebut, maka akan ada kudanil jantan satu atau beberapa lainnya akan mati. Nah, kematian dari kudanil jantan tersebut bisa dinilai sebagai kurangnya populasi kudanil. Yang ketiga yaitu contoh dari interaksi predasi, seperti meningkatnya populasi tikus di sawah. Dan yang terakhir yaitu global warming. Kita tahu bahwasannya suatu global warming itu merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atau atmosfer, laut, dan daratan bumi yang membuat suhu permukaan bumi meningkat. Akibatnya, hewan-hewan yang hidup di daerah kutub jadi kehilangan tempat tinggal, seperti beruang kutub. Mereka hidup bergantungan pada laut yang tertutup es untuk berburu dan berkembang biak di sana. Jika perubahan iklim semakin ekstrim, maka hal tersebut akan membuat jumlah populasi beruang kutub berkurang dan akan mengalami kepunahan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dasar populasi. Di sini dapat kita lihat yaitu ada ciri-ciri biologisnya dan ada ciri-ciri statistiknya. Ciri-ciri biologi itu seperti mempunyai struktur dan organisasi tertentu. Yang kedua yaitu ontogenetik atau mempunyai sejarah kehidupan. Dan yang terakhir yaitu mempunyai hereditas. Kalau kita lihat dari ciri-ciri statistiknya, yaitu seperti kerapatan atau kepadatan. Yang kedua yaitu komposisi genetik. Dan yang ketiga itu dispersi. Selanjutnya yaitu sifat populasi. Ada densitas atau kepadatan dan mortalitas atau angka kematian. Densitas atau kepadatan adalah ukuran besarnya populasi dalam satuan ruang atau volume, yang pada umumnya ukuran besarnya populasi digambarkan dengan cacah individu atau biomasa populasi per satuan ruang atau volume. Yang kedua yaitu mortalitas atau angka kematian, yaitu jumlah individu dalam populasi yang mati selama periode waktu tertentu. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari presentasi rekan saya tadi, yaitu tentang sifat populasi. Nah, sifat populasi ini diantaranya ada yang dinamakan dengan struktur umur. Nah, struktur umur ini
sangat berperan penting dalam populasi. Karena apa? Karena struktur umur ini dapat mempengaruhi baik dari segi mortalitas maupun natalitasnya. Nah, jika dilihat dari segi mortalitas, biasanya pada makhluk hidup memiliki umur yang berbeda-beda untuk melakukan perkembangbiakan. Nah, misalnya saja nih, manusia, yaitu lebih produktif pada usia 20 tahunan daripada yang sudah lanjut usia. Nah, jadi struktur umur ini sangat berpengaruh untuk masalah populasi. Nah, materi selanjutnya yaitu potensi biotik. Nah, potensi biotik ini adalah potensi yang mengenai jumlah populasi dalam suatu daerah atau wilayah ekosistem yang dipengaruhi oleh faktor makhluk hidup. Nah, biasanya meliputi makhluk hidup di muka bumi ini seperti tumbuhan, hewan, dan juga makhluk-makhluk mikroorganisme lainnya. Selanjutnya yaitu penyebaran atau perpindahan populasi. Penyebaran atau perpindahan populasi ini adalah pergerakan individu-individu masuk atau keluar ekosistem ataupun daerah populasi. Nah, biasanya ini dipengaruhi oleh kepadatan populasi pada daerah tertentu. Nah, jadi ada 3 penyebaran dalam populasi. Yang pertama dinamakan dengan emigrasi. Nah, emigrasi ini yaitu pergerakan individu-individu daerah populasinya, sedangkan imigrasi yaitu pergerakan individu-individu masuk ke dalam daerahnya. Sedangkan yang ketiga yaitu migrasi, yaitu pergerakan individu-individu pergi atau keluar dan kembali ke dalam daerah populasinya masing-masing. Nah, sifat selanjutnya yaitu pertumbuhan populasi. Nah, pertumbuhan populasi ini ditandai dengan adanya perubahan jumlah populasi pada waktu tertentu. Nah, biasanya pertumbuhan populasi ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan juga migrasi dari makhluk hidup. Nah, selanjutnya yaitu model pertumbuhan. Nah, model pertumbuhan ini ada beberapa, di antaranya yaitu model kontinu atau continuous time. Nah, saya hanya menjelaskan tentang pengertiannya saja. Selanjutnya akan lebih rinci dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi model kontinu atau continuous time ini adalah model yang digunakan untuk menentukan jumlah pertumbuhan populasi yang akan ada pada beberapa waktu yang akan mendatang. Baiklah, saya Anissa Karima akan melanjutkan presentasi kita pada hari ini. Nah, sebelumnya rekan saya telah menjelaskan tentang model pertumbuhan. Nah, model pertumbuhan itu ada 2. Yang pertama itu model continuous, yang kedua itu adalah model metrik. Nah, saya akan menjelaskan tentang model metrik ini. Nah, model metrik ini adalah suatu model yang mengizinkan penentuan pertumbuhan populasi dalam tumbuhan dengan memperhitungkan periode waktu tegas dan fase yang dapat ditentukan dari searah hidup pertumbuhan. Nah, model metrik ini terbagi 2. Yang pertama itu metrik tunggal dan metrik transisi. Nah, metrik tunggal ini terdiri dari kolam tunggal yang diacu sebagai metrik kolam. Nah, kita itu dapat membuat metrik kolam yang memperlihatkan jumlah individu dan setiap sedia perkembangannya. Nah, metrik selanjutnya itu metrik transisi. Nah, suatu metrik transisi untuk 3 sedia pertumbuhan, itu dalam bentuk segi 4 dan terdiri atas grup probabilitas yang menyajikan perubahan. Nah, di mana tumbuhan dalam sedia perkembangannya tertentu akan sampai stadium perkembangan yang berbeda. Nah, atau tetap tinggal sama. Nah, selama waktu antara tinggal sensus populasinya. Nah, selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Nah, ada beberapa faktornya. Yang pertama itu adalah daya dukung, nah atau carrying capacity. Nah, yang dimana dengan adanya daya dukung ini, berbagai perbatasan yang ada, kita dapat memperkirakan bahwa lingkungan ini mempunyai daya dukung dengan menentukan jumlah spesies yang dapat ditinjau oleh lingkungan.
Nah, daya dukung ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah individu dalam populasi, tetapi juga dengan ukuran dan laju pertumbuhan individu dalam populasi. Nah, ada dua alasan pokok dalam pertumbuhan. Yang pertama itu adalah ukuran itu tidak perlu berkorelasi dengan umur. Nah, yang kedua itu banyak tumbuhan akan berbunga bila mencapai ukuran tertentu tanpa mendukung umurnya. Nah, faktor yang keduanya itu adalah peraturan populasi dengan densitas. Nah, yang mana jumlah individu per satuan area tertentu yang keberadaannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang mempengaruhinya. Nah, yang selanjutnya dan faktornya itu adalah populasi independen lebat. Nah, populasi independen lebat ini adalah ukuran populasi yang selalu bertambah seperti yang diramalkan oleh kebanyakan model pertumbuhan lainnya. Nah, populasi ini tergantung pada independen densitas, yang mana perubahan dalam survival atau laju produksi karena jumlah populasi itu menjadi lebih besar. Nah, selanjutnya faktor itu adalah teori demografi. Baiklah, faktor selanjutnya itu adalah teori demografi klasik. Nah, teori demografi klasik ini memakai umur dasar untuk memperkirakan kesuburan dan survival. Namun, umur itu tidak dapat menjadi indikator status reproduktif. Nah, faktor pengaruh yang kedua itu adalah fekunditas. Nah, fekunditas ini biasa juga disebut dengan umur spesifik laju kelahiran individu atau natalitas yang diukur dengan menghitungkan jumlah total biji yang dihasilkan selama setiap interval umur dan berbagai dengan jumlah individu yang hidup. Nah, populasi yang dimiliki itu mempunyai sifat-sifat atau karakteristik yang dapat diukur secara statistik dan ukuran sifat daripada individu-individu penyusunnya. Nah, di antaranya itu antara sifat-sifat tersebut adalah kepadatan natalitas dan moralitas, distribusi umur, potensi biotik, penyebaran, dan bentuk pertumbuhan. Nah, faktor selanjutnya itu adalah tabel hidup. Nah, tabel hidup ini ada dua yang tergantung lama hidupnya individu dalam populasi. Nah, yang pertama itu adalah suatu tabel dinamis. Nah, yang ini digunakan pengamat untuk mengetahui pertumbuhan berkecambahan pada waktu tertentu sampai semua individu mati. Nah, tabel yang kedua itu adalah tabel hidup statis, yang mana tabel hidup statis ini yang diukur tuh struktur umur suatu populasi untuk memperkirakan pola survival berbagai grup umur pada suatu populasi. Nah, pada tabel hidup statis ini ada tipe-tipenya. Ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, tipe 1 itu kurva survival adalah karakteristik organisme dengan moralitas pertumbuhan dalam sedia lama dan moralitas cepat dalam umur tua. Nah, tipe yang kedua itu adalah garis lurus, yang dimana probabilitasnya itu kematian pada pokoknya sama dengan sembarang umur. Nah, tipe ketiga itu tipikal organisme yang mempunyai laju moralitas muda tinggi. Nah, selanjutnya masuk kepada dampak peningkatan jumlah penduduk terhadap lingkungan. Nah, peningkatan jumlah penduduk ternyata banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat dan juga lingkungan. Nah, dampak yang terjadi itu ada beberapa. Yang pertama itu pencemaran lingkungan oleh limbah atau sampah rumah tangga, pencemaran air bersih, pencemaran udara, berkurangnya ketersediaan ruangan, dan banyak lainnya. Nah, semakin banyak penduduk ini, maka risiko terjadinya pencemaran itu semakin tinggi. Nah, jumlah air yang dibutuhkan semakin banyak. Nah, ketersediaan udara bersih semakin berkurang, dan
kesediaan ruangan dan lahan pertanian semakin sedikit. Nah, tentang dampak-dampak selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Dia Afdila akan melanjutkan materi mengenai dampak pertambahan penduduk terhadap masalah lingkungan. Yang pertama yaitu penurunan kualitas lingkungan akibat limbah atau sampah. Berdasarkan sifatnya, sampah dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat dengan mudah melakukan pembusukan, seperti sisa makanan, sisa sayuran, dan daun-daun kering. Yang kedua yaitu sampah anorganik, merupakan sampah yang susah untuk melakukan pembusukan, seperti plastik, kaleng, dan botol bekas, dan lain sebagainya. Beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari pencemaran sampah yaitu yang pertama, pencemaran udara. Sampah yang menumpuk dan tidak segera terangkut merupakan sumber utama bau tidak sedap yang memberikan efek buruk bagi daerah sensitif sekitarnya, seperti pemukiman masyarakat. Pembakaran sampah seringkali terjadi pada sumber dan lokasi pengumpulan, terutama bila terjadi penundaan proses pengangkutan sehingga pengumpulan kapasitas tempat terlampaui. Asap yang timbul sangat potensi menimbulkan gangguan bagi lingkungan di sekitarnya. Yang kedua yaitu pencemaran air. Prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka sangat potensial menghasilkan lindi, terutama pada saat musim hujan. Aliran lindi ke saluran atau tanah sekitarnya akan menyebabkan terjadinya pencemaran. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik, misalnya di lahan kosong atau TPA yang dioperasikan secara sembarangan, akan menyebabkan lahan setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya sampah organik dan mungkin juga bahan buangan berbahaya. Yang kedua yaitu berkurangnya ketersediaan air bersih. Apabila masyarakat kekurangan air bersih, maka mereka akan menggunakan air sungai sebagai untuk kehidupan sehari-harinya. Padahal air sungai ini belum terjamin kebersihannya. Adapun dari ciri-ciri air sungai yang sudah tercemar yaitu yang pertama, adanya perubahan suhu. Suhu pada kondisi normal, suhu air sama dengan suhu lingkungan. Pada daerah industri, air digunakan sebagai pendingin mesin-mesin pabrik. Setelah digunakan sebagai pendingin mesin pabrik, maka air akan menjadi hangat bahkan panas karena telah menyerap panas dari mesin tersebut. Apabila air dari industri ini dibuang begitu saja ke sungai tanpa melakukan filtrasi terlebih dahulu, maka dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan merusak kepada manusia yang menggunakan air sungai tersebut. Yang kedua yaitu adanya perubahan pH. pH merupakan tingkat keasaman atau derajat keasaman pada suatu larutan yang menyatakan keasaman atau kebasahan. Pada kondisi normal, pH air biasanya berkisar antara 4-6 atau 8-9. Yang ketiga yaitu adanya perubahan warna, bau, dan rasa air. Air yang bersih atau tidak tercemar adalah air yang bening atau tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Perubahan pada air atau warna ataupun rasa dapat disebabkan oleh polutan. Yang keempat yaitu adanya endapan atau bahan terlarut. Endapan atau bahan terlarut yang ada di sungai dapat berasal dari polutan yang masuk ke sungai. Yang kelima yaitu adanya mikroorganisme. Salah satu peranan mikroorganisme adalah menguraikan bahan-bahan pencemar organik. Semakin banyak limbah di suatu perairan, semakin banyak pula mikroorganisme yang ada di perairan tersebut. Yang ketiga yaitu berkurangnya ketersediaan udara bersih. Perpindahan penduduk ke suatu wilayah atau migrasi dapat menyebabkan pertambahan penduduk di wilayah tujuan migrasi.
Hal ini tentu akan mengakibatkan pertambahan penduduk di daerah perkotaan. Semakin banyaknya jumlah penduduk, tentunya juga semakin meningkatnya kebutuhan udara bersih. Padahal ketersediaan lahan hijau di daerah perkotaan sudah banyak dialihfungsikan sebagai daerah permukiman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan udara bersih. Dan berkurangnya ketersediaan udara bersih juga dapat disebabkan oleh polusi udara seperti asap kendaraan bermotor. Yang keempat yaitu berkurangnya ketersediaan ruang dan lahan pertanian. Apabila jumlah penduduk meningkat, maka akan semakin bertambah pula jumlah lahan yang digunakan sebagai daerah permukiman. Agar dapat memenuhi kebutuhannya, manusia menjadikan lahan pertanian sebagai tempat tinggalnya. Hal inilah yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan lahan pertanian.